Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika, salam sehat, maju bersama, hebat semuanya. Kita bertemu lagi di pembahasan fisika dengan materi gelombang bunyi pada bagian yang kedua, yang mana di dalam pembahasan gelombang bunyi part 2 ini adalah mengenai tentang pipa organa yang menghasilkan nada bunyi tertentu, baik itu pipa organa yang terbuka maupun yang tertutup. Nah, untuk memahami nada bunyi dari pipa organa, maka kita siapkan ada botol bekas ya, botol bekas yang saat ini tidak ada isinya, kosong, masih kosong ya, ini botolnya ya. Kemudian yang kedua, kita siapkan air yang diberi warna. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti dapat terlihat di pipa organa yang kita pakai ini sebagai botol bekas ini, kita jadikan sebagai pipa organa. Perhatikan bunyi yang sebelum botol ini diisi oleh air yang sudah saya berikan pewarna tadi. Selanjutnya, bagaimana kalau saya tuangkan air warna tadi ke dalam botol tadi? Nah, ini sudah berisi air ya, sehingga bisa kita lihat kolom udara yang ada pada botol ini menjadi lebih pendek dari sebelumnya waktu masih kosong. Kita coba yuk. Kita coba lagi, tambah airnya lagi. Menjadi semakin banyak air yang kita masukkan, air berwarna yang kita masukkan, kolom udaranya menjadi semakin pendek. Tapi satu kali lagi saya tambahkan sejumlah air. Menjadi semakin pendek lagi kolom udara yang ada di botol bekas ini. Kita tiup. Dari pertama sampai yang terakhir ini, nada bunyi yang dihasilkan tidak sama. Mulai dari yang nadanya rendah, berarti frekuensi rendah, sampai nada yang tinggi, frekuensi tinggi. Nah, kenapa berubah? Karena kolom udara yang ada di pipa organa atau botol ini berubah. Semakin pendek, maka semakin tinggi nada bunyi yang dihasilkan, disebabkan karena saya tiup pada permukaan botol yang berlubang atau terbuka. Secara konsep fisikanya, silakan untuk diikuti pembahasan gelombang bunyi part 2 ini untuk hasil dari pipa organa terbuka maupun tertutup sampai pada intensitas gelombang bunyinya. Gelombang bunyi part 2
tentang pipa organa sebagai sumber bunyi. Pipa organa sebagai sumber bunyi ini ada dua macam. Yang akan kita bahas adalah pipa organa terbuka dan pipa organa yang tertutup. Jika ditiup maka akan menghasilkan nada tertentu. Untuk yang pertama yaitu frekuensi gelombang pada pipa organa terbuka yang menghasilkan nada tertentu tadi dari nada dasar sampai nada atas 1, 2, 3 dan seterusnya hingga nada atas yang ke N. Terjadinya bunyi pada pipa organa itu disebabkan karena resonansi, di mana ada terjadi resonansi yang pertama yaitu pada nada dasar, resonansi yang kedua pada nada atas pertama dan seterusnya. Untuk frekuensi nada dasar yang dihasilkan pada pipa organa terbuka yang dinyatakan dengan F0 dari pipa organa yang panjangnya adalah L, itu ujung kiri kanannya terbuka. Jika ditiup kemudian akan menghasilkan pola gelombang seperti pada ilustrasi berikut ini. Nah, dari gelombang yang dihasilkan, penggambarannya dihasilkan setengah gelombang. Jadi pada nada dasar pipa organa terbuka ini, pola gelombang yang dihasilkan adalah setengah gelombang atau sama dengan setengah lambda, sehingga panjang pipa organanya tadi besarnya L sama dengan setengah lambda. Maka lambdanya adalah sama dengan 2L. Dari perumusan frekuensi sama dengan kecepatan dibagi panjang gelombangnya, yaitu F sama dengan V per lambda, maka untuk nada dasar ini F0 sama dengan V per 2L, karena lambdanya adalah 2L. Selanjutnya untuk pipa organa terbuka yang menghasilkan nada atas yang pertama yaitu F1, berarti terjadi resonansi yang kedua. Setiap kali tingkat nadanya bertambah satu tingkat, maka gelombangnya bertambah setengah lambda atau setengah gelombang. Di pipa organa yang panjangnya L ini, jika ditiup pada salah satu ujungnya, maka pola gelombangnya seperti terlihat pada ilustrasi berikut. Nah, gelombangnya bertambah setengah gelombang dari nada dasarnya. Nada dasarnya tadi adalah setengah gelombang, ditambah setengah gelombang, nada atas pertama ini menjadi satu gelombang. Maka panjangnya pipa organa itu L-nya menjadi sama dengan lambda, sehingga besarnya panjang gelombang yang dihasilkan pada nada atas pertama ini adalah lambda sama dengan L, dan frekuensi nada atas pertamanya F1 adalah sama dengan V per lambda, berarti V per L, atau juga bisa dinyatakan 2V per 2L. Selanjutnya untuk nada atas yang kedua akan menghasilkan frekuensi F2, berarti naik lagi satu tingkat, maka gelombangnya bertambah setengah gelombang lagi dari pipa organa yang panjangnya L, kemudian salah satu ujungnya ditiup, maka akan menghasilkan pola seperti ilustrasi berikut. Nah, sudah terbentuk gelombangnya. Jadi bertambah setengah gelombang, dari satu gelombang bertambah setengah gelombang menjadi 1,5 gelombang atau 3/2 gelombang.
atau 3/2 lambda. Sehingga dengan demikian panjang dari pipa organanya itu menjadi L sama dengan 3/2 lambda. Sehingga besarnya panjang gelombang lambda sama dengan 2/3 L, dan untuk besarnya frekuensi nada atas kedua, F2-nya menjadi sama dengan 3V/2 L. Karena panjang gelombangnya adalah 2/3 L. Dari rumus F sama dengan V per lambda. Dan selanjutnya untuk frekuensi nada atas yang ketiga, yang dilambangkan dengan F3, akan bertambah setengah gelombang lagi dari pipa organa yang panjangnya L. Jika ditiup pada salah satu ujungnya, maka akan terbentuk pola gelombang seperti ilustrasi berikut. Nah, itu adalah pola gelombangnya dari 3/2 lambda bertambah setengah lambda menjadi L-nya adalah sama dengan 2 lambda. Jadi 3/2 lambda ditambah setengah lambda menghasilkan 2 lambda. Sehingga panjang gelombang di nada atas ketiga ini adalah lambda sama dengan setengah L atau 1/2 L, dan frekuensi nada atas ketiga F3 sama dengan menjadi 2V/L atau 4V/2 L. Untuk apa itu kita buat menjadi per 2L? Yaitu nanti akan kita bandingkan frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, dan sampai pada frekuensi nada atas yang ke N untuk mempermudah perhitungan dalam pencarian besarnya frekuensi. Jadi frekuensi nada dasar F0 dibanding F1 dibanding F2 banding F3 dan seterusnya sampai F yang ke N sama dengan 1 dibanding 2 banding 3 dan seterusnya sampai N tertentu, di mana N adalah merupakan ordo bilangan dari bilangan bulat yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk nada yang ke N, frekuensinya juga bisa digunakan pencariannya dengan melalui persamaan F ke N sama dengan N plus 1 dikalikan F0. Nah, F0-nya adalah sama dengan V/2L, maka bisa dirumuskan pula menjadi Fn sama dengan N plus 1 kali V/2L, di mana N sudah saya sebutkan tadi, mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk frekuensi gelombang pada pipa organa yang tertutup. Jadi pipa organa yang tertutup ini salah satu ujungnya tertutup. Jika ditiup, maka pipa organa tadi akan menghasilkan bunyi seperti yang saya contohkan di sebelumnya. Dan juga menghasilkan frekuensi nada tertentu dari nada dasar hingga nada atas tertentu. Untuk nada dasarnya yang dihasilkan oleh pipa organa tertutup adalah F0 dari panjang pipa organa tertutup yang panjangnya adalah L. Kemudian jika salah satu ujungnya yang terbuka kita tiup, maka akan terbentuk pola gelombang tertentu seperti ilustrasi berikut. Nah, pola gelombang yang dihasilkan adalah 1/4 gelombang atau 1/4 lambda. Sehingga bisa dinyatakan panjangnya pipa organa L tadi sama dengan 1/4 lambda, maka besarnya panjang gelombang yang dihasilkan pada nada dasar tersebut lambdanya sama dengan 4L.
Dengan demikian, maka besarnya frekuensi nada dasarnya bisa dirumuskan V per 4L, di mana frekuensi adalah kecepatan dibagi panjang gelombangnya. Untuk yang berikut, nada atas pertama yang dihasilkan oleh pipa organa tertutup adalah F1. Di pipa organa tertutup tersebut memiliki panjang L. Kemudian jika ditiup salah satu ujungnya, maka akan terbentuk pola gelombang sebagai ilustrasi berikut. Nah, jadi gelombangnya bertambah setengah gelombang. Jadi setiap kali naik satu tingkat, gelombangnya bertambah setengah gelombang, sehingga gelombang pada nada atas pertama ini terbentuk 3/4 gelombang atau 3/4 lambda, sehingga panjang L-nya sama dengan 3/4 lambda. Maka lambda besarnya adalah sama dengan 4/3 L, sehingga besarnya frekuensi nada atas pertama F1-nya adalah 3V per 4L. Selanjutnya untuk nada atas yang kedua, yaitu F2, maka nanti panjang gelombangnya bertambah setengah gelombang lagi dari nada atas pertama. Pipa organa tertutup dengan panjangnya L ini, jika ditiup dari ujung yang terbuka, maka pada pipa organa ini akan membentuk pola gelombang tertentu seperti ilustrasi berikut. Jadi panjang gelombangnya bertambah setengah lambda lagi, pola gelombangnya seperti pada gambar, sehingga gelombangnya menjadi 1/4 lambda atau sama dengan 5/4 lambda. Maka panjangnya pipa organa tersebut, L-nya menjadi sama dengan 5/4 lambda. Maka panjang gelombang yang dihasilkan pada nada atas kedua ini, lambdanya sama dengan 4/5L, sehingga besarnya frekuensi nada atas kedua ini adalah F2 sama dengan 5V per 4L. V adalah kecepatannya, L adalah panjang pipa organanya. Kemudian untuk nada atas yang ketiga, F3, dari panjang pipa organa L, jika ditiup pada ujung yang terbuka, maka akan menghasilkan pola gelombang tertentu seperti pada ilustrasi berikut. Nah, gelombangnya bertambah setengah gelombang atau setengah lambda dari nada atas kedua, 5/4 lambda, maka gelombangnya menjadi 7/4 lambda. Maka panjangnya L dari pipa organa tersebut menjadi L sama dengan 7/4 lambda. Jadi untuk besarnya panjang gelombang lambdanya sama dengan 4/7L. Dengan demikian, maka besarnya frekuensi nada atas ketiga, F3-nya adalah sama dengan 7V per 4L. Dari nada dasar sampai nada atas yang ketiga tersebut, jika kita bandingkan, akan menghasilkan F0 banding F1 banding F2 banding F3 adalah 1/3 banding 5 banding 7 dan seterusnya. Dan seterusnya itu berarti kalau setelah 7 adalah 9 tambah 2 lagi 11 dan seterusnya. Dan besarnya frekuensi nada yang dihasilkan pada pipa organa tertutup tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan Fn sama dengan 2n plus 1 kali F0.
F0 nya adalah V per 4L, maka bisa juga dituliskan Fn sama dengan 2n plus 1 kali V per 4L, di mana n ordo bilangan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari konsep nada bunyi dari pipa organa terbuka dan tertutup tadi, marilah kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa soal seperti berikut. Contoh 1, pipa organa tertutup panjangnya 25 cm ditiup hingga mengeluarkan nada bunyi tertentu. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, tentukanlah besarnya frekuensi nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua yang dihasilkan. Dari soal yang ada, maka dapat dituliskan L sama dengan 25 cm dan V sama dengan 340 meter per sekon. F0 sama dengan V per 4L. Kita masukkan nilainya. Untuk V adalah 340 dan L adalah 0,25 meter, dari 25 cm dijadikan meter, sehingga F0 sama dengan 340 dibagi 4 kali 0,25 sama dengan 340 Hz. Untuk mencari nada atas pertama maupun nada atas kedua, kita gunakan persamaan Fn sama dengan 2n plus 1 kali F0. Berarti untuk F1, n-nya sama dengan 1, sama dengan 2 kali 1 plus 1 kali 340, hasilnya adalah 1020 Hz. Demikian juga untuk F2, sama dengan 2 kali n-nya 2 plus 1 kali 340, maka frekuensi nada atas yang keduanya, F2-nya adalah sama dengan 1700 Hz. Untuk contoh yang kedua, pipa organa terbuka panjangnya 50 cm ditiup hingga mengeluarkan nada bunyi tertentu. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, tentukanlah besarnya frekuensi nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua yang dihasilkan. Dari soalnya dapat kita tuliskan L sama dengan 50 cm sama dengan 0,5 meter, kemudian V sama dengan 340 meter per sekon. Nada dasarnya F0 sama dengan V per 2L untuk pipa organa terbuka. Dengan memasukkan nilainya V dan L-nya, maka kita dapatkan F0 sama dengan 340 dibagi 2 kali L-nya 0,5, maka nada dasar yang dihasilkan memiliki frekuensi sebesar 340 Hz. Untuk frekuensi nada atas pertama dan yang kedua, kita gunakan persamaan Fn sama dengan n plus 1 kali F0. Untuk nada atas pertama berarti N1, nada atas kedua berarti N sama dengan 2, maka untuk N sama dengan 1, F1 sama dengan 1 plus 1 kali 340 sama dengan 680 Hz. Sedangkan untuk nada atas yang keduanya, F2 sama dengan 2 plus 1 kali 340 sama dengan 1020 Hz. Selanjutnya materi tentang resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat benda lain yang bergetar. Kedua benda yang beresonansi akan memiliki frekuensi yang sama.
Peristiwa resonansi antara garpu tala dengan kolom udara pada pipa organa tertutup dapat digunakan untuk menentukan kecepatan rambat gelombang bunyi di udara atau melalui medium udara. Nah, perhatikan ilustrasi tentang percobaan menentukan besarnya cepat rambat gelombang bunyi di udara melalui tabung yang diisi air, kemudian di atas permukaan air tersebut diletakkan garpu tala. Dan jika garpu tala tersebut digetarkan lebih dahulu, maka sebagai akibatnya getaran dari garpu tala tersebut akan mendorong permukaan air ke bawah dengan pola gelombang tertentu seperti terlihat pada gambar, yaitu nada dasarnya dengan menghasilkan seperempat gelombang dan tinggi kolom udara yang tertekan oleh getaran garpu tala tadi sebesar L0, berarti menghasilkan nada dasarnya. Kemudian kita coba lagi untuk tabung yang sama diisi air tadi, kemudian diletakkan garpu tala di atasnya, kemudian digetarkan dengan lebih kuat lagi, maka permukaan airnya terdorong ke bawah dan menghasilkan pola gelombang 3/4 lambda, yaitu menghasilkan frekuensi nada atas pertama dengan panjang kolom udara yang tertekan permukaan airnya adalah sejauh L1. Ln atau panjangnya kolom udara yang ke N itu bisa dirumuskan sama dengan Ln sama dengan 2N plus 1 kali 1/4 N lambda N, sehingga lambda N-nya bisa dinyatakan sama dengan 4Ln dibagi 2N plus 1. Maka V kecepatannya sama dengan 4Ln dibagi 2N plus 1 sebagai panjang gelombangnya dikalikan dengan Fn sebagai frekuensinya, di mana N ordo bilangan bulat dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari konsep resonansi yang dihasilkan tadi tentang mencari besarnya kecepatan rambat bunyi di udara, kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Percobaan dengan menggunakan tabung resonansi dengan menghasilkan resonansi pertama, permukaan air pada tabung resonansi tertekan sejauh 20 cm dari ujung atas tabung. Resonansi kedua akan terjadi jika jarak permukaan air dari ujung atas tabung tertekan sejauh titik-titik. Nah, dari soalnya dapat kita tuliskan L0 sama dengan 20 cm sebagai nada dasar yang dihasilkan, maka L ke N sama dengan 2N plus 1 kali 1/4 lambda N. Untuk L0 itu hasilnya adalah 2 kali 0 plus 1 kali 1/4 lambda N, maka L0 nya sama dengan 1/4 lambda N. Sedangkan untuk L1 sama dengan 2 kali 1 plus 1 kali 1/4 lambda N sama dengan 3/4 lambda N. Jika kemudian kita bandingkan hasilnya antara L0 dan L1, maka L0 dibanding L1 sama dengan 1/4 lambda N dibanding 3/4 lambda N, sehingga untuk perbandingan L0 dibanding L1 nya menjadi 1 dibanding 3. Jadi L1 nya sama dengan 3L0, karena L0 nya adalah 20 cm, L1 sama dengan 3 kali 20 sama dengan 60 cm. Maaf, itu ada
kekurangan angka 0 pada 20 di R0 nya, jadi harusnya 20 ya. Selanjutnya materi berikut intensitas bunyi. Intensitas gelombang bunyi didefinisikan sebagai energi yang dipindahkan per satuan luas per satuan waktu, atau juga bisa dinyatakan daya per satuan luas yang tegak lurus pada arah cepat rambat gelombangnya. Dan perlu diketahui bahwa gelombang bunyi ini merambat ke segala arah, dan arahnya itu di titik-titik yang sama memiliki intensitas yang sama dalam bentuk bola. Jadi ruangannya dalam bentuk bola yang digambarkan pada ilustrasi berikut. Ini adalah bentuk luasan bola, dimana kalau kita ambil satu sampel saja dari suatu titik tertentu, daya energi yang dirambatkan pada suatu titik pusat bolanya akan merambat ke segala arah pada luasan tertentu. Jaraknya terhadap pusat sumber bunyinya sejauh R menimpa pada permukaan luasan bola sebesar A, maka intensitas bunyi yang dihasilkan diperdengarkan adalah I sama dengan P per A. Nah, dimana untuk besarnya A, luasan selimut bola yang dihasilkan adalah yang dipakai adalah 4pi R pangkat 2. Sehingga untuk I bisa dituliskan besarnya sama dengan P per 4pi R pangkat 2. Perbandingan antara intensitas satu terhadap intensitas yang kedua pada titik-titik tertentu yang berbeda, misalnya pada R1 dan pada R2, maka akan terdengar intensitas bunyi yang berbeda. Kalau dibandingkan, maka I1 banding I2 dari konsep I adalah P per 4pi R kuadrat, maka P per 4pi R1 kuadrat dibanding P per 4pi R2 kuadrat. Karena satu sumber bunyi didengarkan pada tempat yang berbeda-beda, maka besarnya P adalah sama dan 4pi adalah merupakan konstanta, sehingga besarnya I1 dibanding I2 sama dengan R2 per R1 pangkat 2. I sama dengan intensitas gelombang, satuannya watt per meter pangkat 2. A sama dengan luas permukaan bola, meter pangkat 2. P adalah daya gelombang, satuannya watt. R1 adalah jarak sumber bunyi ke posisi yang pertama pada tempat yang pertama, dan R2 adalah jarak sumber bunyi ke posisi yang kedua, jadi pada tempat yang lain dari pusat sumber bunyi. Satuannya adalah meter. Konsep tadi kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut, yaitu sebuah sumber bunyi berkekuatan 10 watt jika intensitas bunyi di suatu titik adalah sebesar 10 watt per meter pangkat 2, maka luas jangkauan bunyi tersebut adalah titik-titik. Dari soal yang ada kita bisa tuliskan kembali besarnya P sama dengan 10.000 watt dan besarnya I sama dengan 10 watt per meter pangkat 2. Dengan menggunakan I sama dengan P per A, maka A sama dengan P per I. Dengan memasukkan nilainya P dan I, maka akan kita dapatkan luasannya, yaitu A sama dengan 10.000 dibagi 10, hasilnya adalah 1000 meter pangkat 2. Jadi luasan jangkauan bunyi yang dimaksudkan adalah 1000 meter pangkat 2. Contoh selanjutnya, intensitas
bunyi pada suatu tempat sejauh 6 meter dari sumber bunyi adalah 900 watt per meter pangkat 2. Berapakah besarnya intensitas bunyi pada suatu tempat yang jaraknya sejauh 18 meter? Jadi yang diketahui I1 900 watt per meter pangkat 2 dan R1 sama dengan 6 meter, R2 nya 18 meter. Dengan menggunakan perbandingan I1 dibanding I2 sama dengan R2 per R1 pangkat 2, maka I2 dapat ditemukan, yaitu kita masukkan nilainya 900 dibanding I2 sama dengan 18 per 6 kuadrat. 900 dibanding I2 sama dengan 9. 18 bagi 6 adalah 3, dikuadratkan 9, maka I2 sama dengan 900 dibagi 9 sama dengan 100 watt per meter pangkat 2. Demikian tadi pembahasan fisika gelombang bunyi part 2. Semoga Anda semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan mudah dapat mencerna dan menggunakan konsep gelombang bunyi part 2 ini, mulai dari pipa organa terbuka tertutup sampai pada intensitas bunyi yang dihasilkan dan yang dideteksi oleh telinga kita pada titik tertentu dari sumber bunyi. Salam fisika, salam sehat, maju bersama, hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.